Pada 4 Januari, Taiwan mencatat 4 kasus lokal dan 30 kasus impor. Wanita Taiwan berusia 40-an tahun yang terdiagnosis pada tanggal 3 malam adalah staf pembersih tempat parkir bandara Taoyuan. Ia terinfeksi varian Omicron dan selesai menerima 2 dosis vaksin AZ. 6 anggota keluarga kasus terobosan ini juga telah selesai diperiksa dan semuanya negatif. Berhubung staf pembersih memiliki kebiasaan naik bus, maka bus pada shift tersebut segera diperiksa dan 2 sopir diantaranya dinyatakan positif dengan nilai CT 24. Pada saat yang sama, CCC juga memanggil sekitar 300 sopir taksi bandara untuk diperiksa dan hasilnya 1 orang positif. 可能这个同一个在机场里面相关的工作人员 在这目前来讲看得到是防疫检测曾经有载过确诊的 SMA dan SD tempat anggota keluarga kasus terdiagnosis bersekolah juga segera diliburkan 1 hari pada tanggal 4 dan diganti dengan pembelajaran online. Penyelidikan dan inspeksi masih berlangsung dan kedua sekolah akan didesinfeksi pada tanggal 4. Di samping itu, juga terdapat kasus seorang terdiagnosis yang menjual aksesoris anak di pasar Chongcheng Taoyuan pada 30 dan 31 Desember tahun lalu dari pukul 9 hingga 12 siang. Pasar ini kemudian ditutup selama 3 hari terhitung sejak tanggal 4 sore untuk desinfeksi. Warga yang pernah ke lokasi diminta untuk memantau kesehatan sendiri. Jika muncul gejala sebelum 14 Januari, maka harus segera mengenakan masker dan periksa ke rumah sakit. Tambak udang pancing di Hualien ini tampak berguncang akibat gempa berkekuatan skala 6 pada tanggal 3 sore di perairan Taiwan Timur. Gempa terkuat skala 4 muncul di Yilan, Taipei dan New Taipei. Pada tanggal 4 pukul 7 pagi, gempa susulan skala 5,1 kembali mengguncang perairan Timur. Kedua gempa ini jelas terasa di kawasan utara, tetapi tidak ada masyarakat yang menerima pesan peringatan. 我们国家级警报是要抢快的，所以说我们在计算震源的参数的时候呢，我们用少数的测站去算，我们算出来的震源的参数呢，会跟实际上会有差异，会有一些出入。 Pusat Pengamatan dan Pelaporan Gempa menyebutkan bahwa gempa tanggal 4 pagi adalah gempa susulan sehari sebelumnya. Tetapi ada pakar yang berpendapat bahwa gempa bumi di zona subduksi 2 tahun terakhir ini lebih aktif dibanding dengan masa lalu dan siklus gempa jenis ini terjadi sekali dalam 100 tahun. Sementara jarak dengan gempa sebelumnya telah mencapai 101 tahun. Untuk itu menyarankan untuk memperhatikan keberadaan gempa berkekuatan skala 8 atau lebih di palung laut. 这会对台北盆地像这样的地方很不利，因为台北盆地我们厚的沉积层，那个还有盆地的效应，它会让这个震波放大，还会跟大楼、跟我们的大楼十几层大楼还会起共振。一旦起共振呢，这个震波会被放得更大。 Sebagai persiapan terulangnya gempa kuat, pakar mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu panik dan tetap waspada terhadap bencana. Di samping itu juga mengimbau pemerintah untuk mempercepat penggantian bangunan tua dan memperkuat struktur bangunan. Kualitas udara akhir-akhir ini kurang sehat. Banyak wilayah seperti Chiayi, Tainan, Kaohsiung dan Pingtung telah menunjukkan peringatan oranye. Terutama di Kaohsiung, dari 13 stasiun pemantauan kualitas udara, hanya AQI stasiun di Meinong yang masih normal. Sisanya 6 peringatan merah dan 6 peringatan oranye. Sejak pagi hari, banyak warga yang berobat ke klinik THT karena mengalami hidung tersumbat dan mata gatal. Dokter menilai hal ini berkaitan dengan polusi udara. 平常有咳嗽或者是有气喘的人，最近的这个呼吸道的症状都会加重。 Pemkot Kaohsiung menyebutkan bahwa faktor utama polusi kali ini disebabkan difusi udara yang buruk dan bertiupnya angin utara. Pemerintah telah meminta pabrik dan pembangkit listrik untuk memulai mekanisme penurunan beban dan situasi diperkirakan akan membaik. Semuanya naik. Tarif tambahan taksi di Taipei dan New Taipei juga akan dinaikkan selama Imlek. Dari 23 Januari hingga 6 Februari dengan total 15 hari, tarif tambahan taksi naik dari $20 Taiwan menjadi $30 Taiwan. Jumlah hari tambahan tarif juga bertambah 5 hari dibanding tahun sebelumnya. Serikat Taksi mengatakan tarif taksi belum dinaikkan selama bertahun-tahun, terutama jumlah penumpang di Taipei dan New Taipei selama Imlek berkurang 50%. Jika dihitung penambahan $10 Taiwan untuk 1 kali perjalanan, untuk 20 perjalanan dalam 1 hari, omset sopir juga hanya bertambah $200 Taiwan dan kenaikan harga dianggap masih dalam kisaran yang wajar. Tetapi Yayasan Konsumen berpendapat bahwa kenaikan sebesar 50% adalah hal yang tidak logis. Jika Taipei dan New Taipei memimpin untuk naik, wilayah lain juga akan ikut naik. Yayasan Konsumen kembali menyebutkan bahwa waktu penambahan tarif pada 23 hingga 28 Januari pada dasarnya adalah hari kerja. Hal ini juga membuat niat konsumen untuk memberikan ampau kecil kepada sopir saat Imlek menjadi menyimpang. Selain itu, kenaikan tarif tambahan juga akan membuat harga barang ikut naik.